Sambil menunggu bisa kita mulai dengan berdoa dulu, nggih? Nggih, Bu, monggo. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, kita mulai dengan berdoa dulu supaya kita semua diberi kelancaran, diberi kemudahan, kemudian kita semua diberi kesehatan. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Sudah bisa mulai direkam, Bu Puput? Sudah saya rekam dari tadi, Bu. Oh, sudah ya? Sudah. Tapi kok di tempat saya tidak ada gambar merekam, Iya, tapi sudah bisa ya saya berarti ya? pakai Bandicam, jadi dia langsung nyimpan di dokumen nanti. Oh begitu, ya baik. Kalau seperti itu, pagi ini kita sudah mulai masuk di bagian menentukan solusi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoto kemarin pagi. Jadi dari alternatif-alternatif yang sudah Bapak Ibu pilih kemarin dari 2.1, kemudian dicari penentuan solusi yang tepat. Seperti itu ya, jadi kita masuk di LK 2.2. Apakah semua sudah mencoba mempersiapkan LK 2.2-nya? Sampun, Bu, baru 1. Ya. Kalau melihat jadwal itu kita waktunya 2,5 jam. Ya, saya mau mencoba, Bu, nanti mohon pencerahannya, nggih. Ya, nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman juga. Gitu, nggih. Monggo. Masih kelihatan, Ibu, sudah? Ya, sudah terlihat, Bu. Monggo bisa dibaca dulu, nanti bisa baru kita bahas bersama. Ini untuk yang kemarin eksplorasi alternatif solusinya itu 75% dari 16 siswa motivasi belajarnya masih rendah. Terus menurut Marwansyah dan Mukamar, motivasi adalah kekuatan yang mengendalikan dan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan atau perilaku yang diarahkan pada tujuan tertentu. Begitu juga menurut Mulyasa, motivasi merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Sedangkan untuk pembelajarannya, menurut Rusman, PBL merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan tantangan konfirmasi terhadap dunia nyata. Kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru. Sedangkan untuk media pembelajaran yang menarik dapat memotivasi belajar siswa. Nah, dari eksplorasi alternatif solusi ini, maka analisis alternatif solusinya yaitu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan atau saya memilih PBL adalah salah satu alternatif solusi sehingga akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kajian literatur diambil dari Warsono dan Haryanto, yaitu kelebihan dari PBL. Siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan tantangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait hanya dengan pembelajaran di kelas, tapi juga dalam menghadapi kehidupannya sehari-hari. Terus yang kedua, memupuk rasa solidaritas dengan teman-temannya saat mereka berdiskusi, serta pembelajaran ini dapat mengangkat guru dan siswa tersebut. Terus kelemahan dari pembelajaran ini yaitu siswa tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari itu sulit dipecahkan, maka siswa enggan untuk mencoba. Perlu ditunjang dengan buku yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran PBL juga membutuhkan waktu yang lama
dan tidak semua mata pelajaran dapat diatasi dengan PBL. Terus untuk solusi yang relevan itu peningkatan motivasi siswa melalui model pembelajaran based learning atau PBL. Untuk analisis penentuan solusinya, model pembelajaran PBL saya rasa tepat karena pendekatan PBL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menentukan materi yang dipelajari dan menghubungkan mereka dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, sehingga nanti siswa akan terdorong dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Penggunaan media pembelajaran juga dapat memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran atau materi yang disampaikan saat itu. Demikian presentasi dari saya, mohon pencerahannya untuk teman-teman dan guru. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Daryati atas pemaparannya. Monggo teman-teman mau memberikan tanggapan terlebih dahulu dari apa yang sudah Bu Daryati sampaikan ini. Mungkin agak dinaikkan sedikit biar bisa melihat. Sarana dan prasarana, terutama alat peraga matematika yang tepat dan bervariasi, dapat meningkatkan kualitas dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang kedua, menurut Sahirin 2015, alat peraga harus dipilih sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah. Alat peraga matematika membantu siswa memahami konsep abstrak menjadi lebih konkret. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian Ayu Novitasari dan kawan penggunaan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, melibatkan siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Yang keempat, memberi kebebasan untuk siswa bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Yang keenam, memberikan remedial bagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Yang keempat, menurut Yuliani, bahwa pengalaman belajar anak lebih banyak didapat dengan cara bermain, melakukan percobaan dengan objek nyata, dan melalui pengalaman konkret. Anak akan mempunyai kemampuan untuk mengkreasi dan manipulasi objek atau ide. Yang kelima, pada dasarnya anak belajar melalui dari benda konkret atau benda pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini akan mengembangkan pemikiran logis, tetapi masih terbatas pada objek-objek yang konkret dan melakukan konversi. Jan Piaget berpendapat bahwa siswa usia di 5-13 tahun berpikirnya masih pada tahap operasional konkret, sehingga siswa tidak akan memahami operasi logis dalam konsep matematika bila tanpa menggunakan alat peraga. Untuk analisis penentuan solusi, alasan mendasar pemilihan solusi menggunakan model PBL yang didukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan siswa dalam pembelajaran matematika yang masih rendah adalah: 1. Meningkatkan kemandirian dalam belajar. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dunia nyata. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kerjasama. Yang kelima, membuat siswa lebih semangat belajar. Yang keenam, membuat siswa lebih fokus belajar. Yang ketujuh, merangsang penalaran dan kemampuan berpikir. Kedelapan, mempermudah siswa menguasai materi pelajaran. 9, membuat suasana belajar semakin kondusif. 10, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. 11, mengurangi cara pembelajaran yang bersifat verbalisme. Yang ke-12, memperluas bahasan pelajaran.
Ya, 13 mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, 14 membuat siswa gembira, 15 akan menimbulkan minat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Yang ke-16 terdapat hubungan antara benda-benda yang ada di sekitar. Untuk analisis alternatif solusi, berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi dari masalah hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika operasi hitung pecahan yang masih rendah adalah 1. Menggunakan model PBL mempunyai kelebihan antara lain 1. Kemandirian belajar, 2. Siswa belajar lebih aktif, 3. Pembelajaran lebih bermakna, 4. Dunia praktis, 5. Peningkatan keterampilan bekerja sama, 6. Dunia nyata sebenarnya, dan selain ada kelebihan, ada juga kelemahannya yang menurut Sohimin. Itu 1. Tidak semua materi pembelajaran dapat menerapkan PBL. Guru harus tetap berperan aktif dalam menyajikan materi atau dan akan kesulitan dalam kelas gemuk. Yang kedua, keragaman siswa yang tinggi dalam suatu kelas akan menyulitkan dalam pembagian tugas berdasarkan masalah nyata. Yang kedua, menggunakan sarana dan prasarana, terutama alat peraga, ada kelebihannya. 1. Menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Alat peraga juga mempunyai kekurangan dalam penggunaannya. Yang pertama, banyak waktu yang diperlukan. Yang kedua, perlu kesediaan berkorban secara materi. Yang ketiga, penggunaan media belajar yang konkret dan bervariasi sesuai dengan materi pembelajaran. Menurut Mujono Daryanto, kelebihan menggunakan media benda konkret yaitu memberikan pengalaman secara langsung, kedua, penyajian secara konkret dan menghindari variabilisme, ketiga, dapat memajukan objek yang secara utuh, baik konstruktif maupun cara kerjanya. Yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Yang kelima, dapat memperlihatkan struktur organisasi. Yang kelima, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Adapun kelemahannya yaitu tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar. Kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar. Ketiga, perawatannya rumit. Mungkin itu yang dapat saya kerjakan. Mohon untuk dikoreksi. Itu Pak itu Ya, terima kasih Bu Sulasi untuk pemaparannya. Kalau dilihat dari model tabel sudah sesuai dengan yang di LMS ya Bapak Ibu semua. Oke, sampun. Oke, teman-teman sudah masuk semua atau masih ada yang belum ya? Baru 10 ini, Bu. Baru 10 ya. Terus ada Pak Nanda, Pak Abdul belum. Ya, memang kita pakainya yang gratis, jadi memang ada Batas waktu waktunya. tenggangnya, batas waktunya saja. Jadi agak ribet tapi tidak apa-apa ya Ibu-ibu, Bapak. Iya, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Membuka lagi yang punya Bu apa tadi? Bu Sulasi. Tadi sepertinya Pak Nanda angkat tangan, ada yang perlu disampaikan dulu Pak Nanda? Karena saat Bu Sulasi presentasi Pak Nanda sepertinya angkat tangan.
Tidak ada yang Oke, kita mulai lagi di tempat Bu Sulasi. Bisa diperbesar sedikit Bu Sulasi? Oke. Jika melihat secara umum dulu, secara keseluruhan sepertinya sudah hampir mengikuti apa yang Pak Nyoto berikan, tapi pertanyaan saya itu yang bagian akhir di analisis alternatif solusi itu kemarin harus ada kalimat pertanyaan atau tidak, nggih? Sepengalaman saya seperti itu, nggih, Bu. Di akhir ada itunya. Harus ada penekanannya menggunakan model ini dengan media ini supaya apa, begitu ya? Nggih. Oke, berarti nanti punya Bu Sulasi bisa ditambahkan itu Rumusan masalah, nggih, Bu. rumusan masalahnya. Jadi apakah masalah keaktifan siswa di kelas ini jika menggunakan model pembelajaran PBL dengan media ini apakah bisa meningkat atau apa? Jadi begitu nggih, Bu Sulasi? Ya. Oke, ada tanggapan dari teman-teman Bu Listiarini? Monggo. Ini cuma mau tanya Bu, untuk tadi apa yang itu sudah menjurus ke mata mupelnya enggak Bu? Untuk Alternatif solusinya. yang analisis alternatif solusi tadi kan yang terakhir ada apa itu permasalahannya itu nggih? Ya, ada permasalahannya. Permasalahan itu menuju ke mupelnya, materinya ke mupelnya itu enggak Kalau saya lihat dari contohnya sesi itu kemarin sepertinya bisa sampai ke mupelnya karena contohnya bahasa Indonesia itu disebutkan, bahasa IPA IPS-nya itu sudah mulai nampak di situ. Ya, karena nanti kan ini jalurnya setelah ini kan masuk ke pembuatan RPP dari apa yang Bapak Ibu punya ini. Nah, nanti kan kita sudah mulai punya bayangan mau dimasukkan di pembelajaran yang mana saja, misalnya tema 4 itu diambil yang mupel apa, itu sudah mulai ada bayangan sampai ke situ. Jadi menggunakan model pembelajaran PBL, oh berarti saya mau ambil ke arah yang ini gitu. Apa yang saya pakai saja. Yang pertama, mulai setidaknya sudah menggambarkan supaya besok waktu pembuatan RPP tidak apa ya bingung lagi, kemarin aku kok ambilnya ini tapi kok nggak masuk ke yang materi ini gitu. Tadi dapat hasil seperti ini pada saat Monggo, ada yang memberikan tanggapan lagi? Saya yakin rekan-rekan semua adalah yang namanya mengekstra apa. Nah, setelah diekstrak maka akan muncul seperti ini. Silakan. Ada dua, yang satu Putri. Oh maaf, tadi kan berarti yang di perumusan masalah itu kan sampai ke mupel, nanti kalau ada medianya itu disebutkan juga, nggih. Nggih. Medianya mau internet atau media video atau apa, atau bisa juga misalnya besok kita membuat praktek dengan siswa, itu juga bisa. Jadi kalau dilihat punya Bu Sulasi ini sudah memang hampir mendekati apa yang disampaikan kemarin. Kalau tidak salah ya dari yang Pak Nyoto sampaikan itu yang pertama eksplorasi alternatif solusi. Di situ sudah menyebutkan beberapa model, ada PBL, open-ended, jigsaw, role-playing. Nah, kemudian solusi relevan yang Bu Sulasi ambil ternyata yang dipilih ada PBL. Di situ Bu Sulasi sudah memaparkan PBL-nya dengan beberapa kajian literatur. Kemudian masuk lagi di analisisnya, itu alasan kenapa toh Bu Sulasi itu memilih PBL. Nah, di situ sudah ada rincian dari Bu Sulasi. Monggo Ibu dan Bapak jika ada yang mau disampaikan untuk Bu Sulasi, ada yang kurang atau apa gitu, Pak Abdul? Oke, Barit tanya Bu, untuk yang ini kan andai kata hanya satu mupel itu boleh apa tidak gitu?
Nanti kan ini jurusnya ke RPP. Jadi Oke. walaupun ini sebenarnya belum sampai ke RPP, tapi nanti kalau hanya satu mapel nanti akan dipermasalahkan karena kita itu kan maksudnya masih walaupun mungkin sebagian kita pakai kurikulum merdeka, tapi di RPP-nya kalau lihat yang gelombang 1 kategori 2 kemarin juga masih tetap menggunakan kurikulum 13, masih membahas tentang pembelajaran yang tematik. Jadi Berarti untuk minimal matematika nggih monggo nggih. matematika nanti bisa sambil disambungkan dengan materi lain. Oh, Jadi misalnya matematika tentang debit, nanti misalnya kelas 5 tentang debit, nanti bisa dimasukkan juga misalnya ekosistem, itu kan ada di kelas 5, ekosistem alam. Nah, itu juga masuk di IPA, nanti bahasa gitu. berarti nanti disebutkan tidak boleh matematika saja. Tapi pun nggih. Kalau seperti ini kan mungkin kan hanya satu yang diselesaikan. Kados niki. Apa jenenge? Hanya operasi itu pecahan saja. Tapi pun nggih. Kula waktu saya bingung nih. Punya Pak Abdul hanya bermasalah tentang operasi hitung. Boten. Ini loh untuk yang ini yang Oh, yang punya nggih. Ini kan hanya satu nggih. Hanya satu ini nggih materi ini. Saja. Hanya ya. Tidak disebutkan yang lainnya. Apakah disebutkan yang lainnya? Atau hanya cukup matematika tapi nanti pada waktu nanti besoknya waktu itu mungkin baru mau disambung dengan mapel yang lain. Apakah memiliki harus disebutkan juga? Bisa tidak apa-apa. Oke. Apakah hanya matematika saja? Di sini tani pembelajarannya tidak hanya matematika. Atau di sini disebutkan juga tidak hanya matematika, contoh matematika, IPA atau yang lain. Jadi nanti pembelajarannya itu dengan apa yang diangkat di masalah. Oh ya. Jika saya kembali lagi ke contoh, itu kan langsung ada penyebutan 3 mapel. Jadi mungkin nanti bisa sambil ditambah lagi dengan 2 mapel lagi. Kalau kita yang jadi patokan ini ya dari Pak Nyoto itu, jadi ada 3 bisa langsung disebutkan lagi. Jadi mungkin punya Bu Sulasih juga bisa ditambah 2 lagi mapelnya apa dengan apa gitu. Ya. Bu. Terus nyuwun sewu Bu, Bapak Tanglet. Ya. Kemarin kan Pak Nyoto itu mengatakan bahwa variabel atau persoalannya harus berfokus kepada peserta didik. Padahal yang kedua, alternatif yang kedua, permasalahan yang kedua itu guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, berarti tidak boleh ya Bu? Karena tidak berfokus pada murid. Oh, jadi lebih ke guru harus bisa memanfaatkan media pembelajaran lagi yang tidak hanya monoton gitu ya? Enggak, yang permasalahan yang kedua kan saya milihnya guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Tetapi Pak Nyoto itu kemarin atau bisa dirubah kalimatnya ya? Siswa apa gitu? Kira-kira masuk atau tidak ya? Mungkin nanti mana kalau perbaiki malih nomor kali ya? Ya. Karena besok siapa tahu juga dapat tambahan dari Bu Nani lagi ya. Oke, monggo Pak Abdul. Monggo Pak Abdul. Sudah cukup Bu. Oh sudah nggih. Ya. Bu Listiani. Pemasukannya Bu. Ini cuma sekedar masukan nggih Bu Sulasih. Ini kan alternatif solusi itu kan menggunakan model pembelajaran PBL. Nah itu kalau bisa langsung fokus tambah itu menggunakan media apa gitu. Zamannya tadi menggunakan PowerPoint atau apa gitu nggih. Untuk kan ya Bu model PBL dengan menggunakan media apa gitu nggih Bu. Oh nggih siap Bu, matur nuwun. Masuk. Sampun Bu, kelihatan? Ya sudah terlihat Bu. Oh ya.
Untuk eksplorasi alternatif solusi, dari 60% dari 25 siswa keaktifan saat pembelajaran di kelas masih rendah, itu identifikasi masalahnya. Yang pertama, penggunaan model cooperative learning. Yang kedua, penggunaan model problem based learning. Yang ketiga, penggunaan model mix and match. Yang keempat, penggunaan media audiovisual. Solusi yang relevan berdasarkan kelebihan dan kelemahan sesuai kajian literatur, model pembelajaran yang memberikan peluang dalam mengatasi keaktifan siswa saat pembelajaran di kelas yang rendah adalah model pembelajaran cooperative learning, model pembelajaran problem based learning, model pembelajaran mix and match, dan penggunaan media audiovisual. Berdasarkan analisis sintak masing-masing model pembelajaran tersebut yang dianggap paling relevan yaitu model pembelajaran based learning dan media berbasis video. Yang pertama, model pembelajaran problem based learning karena mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, mampu mengubah proses pembelajaran menjadi student center sehingga siswa aktif, kritis, dan mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa sehingga menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Untuk yang kedua, media berbasis video karena A. dapat mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam waktu proses belajar mengajar berlangsung. B. bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Untuk analisis penentuan solusi, penyedia berbasis video. 1. Model pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sintak dari model PBL. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. 2. Mengorganisasi siswa. 3. Membimbing penyelidikan. 4. Mengembangkan, menyajikan hasil. 5. Menganalisis dan mengevaluasi masalah. 2. Media pembelajaran berbasis video. Video merupakan serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang membentuk suatu kesatuan yang dirangkai menjadi alur dengan pesan-pesan di dalamnya untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang disimpan dalam proses penyimpanan pada media pita atau disk. Dalam video merupakan media audiovisual yang menampilkan gerak. Manfaat media video menurut Andi Prastowo antara lain memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik, memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Yang ketiga, menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. 4. Memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu keadaan tertentu. Dan 5. Menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat memicu diskusi peserta didik. Untuk analisis alternatif solusi, pemilihan solusi berdasarkan pada fakta. 1. Penggunaan model PBL. Kelebihannya, PBL merupakan metode yang cukup bagus untuk lebih memahami pelajaran, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. PBL dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran. Kelemahan siswa dalam menemukan permasalahan sesuai dengan tingkat berpikir siswa. 2. Penggunaan media video. Kelebihannya, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, informasi yang diterima lebih jelas dan cepat dimengerti. Untuk kelemahannya, persiapannya membutuhkan waktu yang lama. Media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah, membutuhkan fasilitas dalam mendukung kegiatan pembelajaran seperti media pembelajaran. Demikian Bu, presentasi dari saya. Monggo masuk. Ya, terima kasih Bu Ika Budi. Jadi dari Bu Ika Budi ini eksplorasinya 60
dari 25 siswa ya. Keaktifannya masih rendah. Kemudian di eksplorasi itu Bu Ika sudah memberikan beberapa model pembelajaran dan di situ sudah ada literaturnya Iya. apa saja. Kemudian di solusi yang relevan, kemudian Bu Ika mengambil PBL dan media berbasis video. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada PBL dan media video. Iya. Bentar. Kemudian di bagian kolom berikutnya sudah dijelaskan tentang media video, media PBL itu kelemahan dan kelebihannya juga, nggih, Bu. Itu yang ada di analisis Di alternatif solusi. Solusinya di situ ya. Iya, kalau Oke, yang baik. di penentu solusi ada sintaksnya saja. Kalau yang terakhir tadi sudah adakah apa seperti yang Pak Nyoto sampaikan kemarin pertanyaan Belum kalimat ada, tadinya? Bu. Belum, Belum nggih? ada. Nggih, mungkin Ya. saya lengkapi. Karena sebenarnya begini, kadang itu beda dosen, kadang beda persepsi untuk pembuatannya. Jadi mungkin ini kita sudah menyesuaikan Pak Nyoto, Pak Nyoto, kemungkinan ya. lagi saat dilihat oleh Bu Nani ada hal-hal yang perlu dirubah lagi. Jadi kadang itu beda dosen, beda persepsi lagi. Iya. Seperti itu. Monggo, teman-teman yang mau menanggapi punya Bu Ika bagaimana? Apa yang perlu ditambah atau apa yang ditanyakan untuk Bu Ika? Silakan. Monggo teman-teman. Monggo teman-teman ada masukannya buat ini kerjaan saya. Monggo, belum ada yang mau memberikan tanggapan untuk Bu Ika? Apa sudah cukup sesuai dengan apa yang kita bayangkan tentang tugas ini punya Bu Ika berarti? Bu mau bertanya? Nggih, Bu Listia. Monggo. Itu eksplorasi atau Nggih, nggih, nggih. dijelaskan lagi gitu? Atau hanya langsung disebutkan dari beberapa model tadi dipilih ini itu aja atau harus dijelaskan lagi seperti kayak ini tadi kan ada pengertian atau apa gitu? Nggih. Kalau yang contohnya dari Pak Nyoto kemarin itu, bentar Bu. Berarti langsung saja nggih Bu, nggak usah pakai kajian literasinya nggih? Kalau Nah, yang Pak saya Nyoto tanya kemarin nggih. dijelaskan atau harus langsung aja gitu? Kalau saya lihat dari Pak Nyoto kemarin kan langsung disebutkan dari Oke. beberapa model itu terus diambil modelnya aja gitu jadi tanpa ada penjelasan lagi gitu. Ya, soalnya kan kalau kemarin itu saya melihatnya dari yang eksplorasi alternatif solusi diambil dari LK 2.1 kan yang paling belakang kalau nggak salah itu di copy ke situ langsung saya ngopinya gitu Bu. Berarti dihilangkan aja nggih. Gimana nggih Burut? Saya juga ini masih bingung untuk kolom yang itu dijelaskan atau enggak gitu. Ya, kalau melihat gambar PPT-nya Pak Nyoto kemarin kan ada kolom LK 2.1, di bawahnya 2.2. Ya, ini masuk tapi putus-putus kalau di tempat saya. Sinyalnya dengan fokus yang agak kurang stabil.
kedengaran. Saya itu dari tadi bingung, Bu, untuk yang eksplorasi alternatif solusi. Kalau menurut pemahaman saya, di situ itu langsung disebutkan model pembelajaran yang kemarin dari kajian literatur berapa bukan di Hilang ya fokusnya. Suaranya nggak kedengaran itu, Bu. Bentar, kayaknya kalau diambil dari bilang lagi, model Bu. yang sudah diambil dari kajian yang sebelumnya. Begitu maksudnya Bu Kusnul? Bukan Bu, itu loh saya seperti saya tadi untuk yang kolom eksplorasi alternatif itu langsung Pengertian. disebut modelnya gitu, Mawon, ngaten. Oh, gitu. Oke, Tadi, ya, Bu. iya. Kalau tidak salah saya dengar kayak gitu, Bu. Seperti itu. Nggih. Iya, iya. Iya, saya juga bingung ini. Eksplorasi Oke, alternatif Bu Kusnul. Oke. Eksplorasi alternatif solusinya itu berarti langsung tidak ditulis untuk kajian-kajian literasinya ya, berarti seperti itu. Bu. Teorinya Literasinya. berarti Ya. sepertinya Bu Sinyalnya bagus kok. Sulasih tadi kan langsung Oh iya. satu Enggak. PBL atau Ya, nanti seperti punyanya apa, Bu Sulasih. tiga apa sepertinya begitu. Oke. Iya, nanti punyanya Bu Sulasih tadi disebutkan langsung gitu aja, enggak usah dijabarkan kembali. Bisa gitu. masuk, Bu, suara Oh saya? iya. Ya, sudah masuk Bu Kusnul. Cek, Mbak, jajanan aja. Hilang lagi, Bu. Hilang, Bu. Apa keluar? Jadi gini Bapak Ibu, saya kan sama ngobrol dengan teman-teman juga guru pamong. Itu sebenarnya kita juga bingungnya Silakan, Mbak, begini. jajanan. Kadang dari Pak Nyoto, kemudian dosen yang A itu beda kolom. Jajanan ini Ada bahkan ada yang sampai 6 kolom. Nah, bahasa-bahasa kemudian saya tanya lah, terus amannya itu gimana? Karena apa? Beda dosen, kemudian akhirnya beda-beda lagi. Jadi di sini saya juga akhirnya berarti ini tetap harus fix-nya itu menunggu dari misalnya Bu Nani punya yang lain lagi. Karena ini tanya temen itu malah ada yang sampai 6 kolom loh, itu kok banyak kolomnya. Ya, ini malah gini loh. Ini malah nanti mah tambah beda lagi, tambah saya jadi juga ikut pusing kalau misalnya saya share ke teman-teman mah nanti mah jadi apa ya, bingung lagi karena itu sudah beda dosen lagi, ini dosen si C lagi. Padahal kita S2 itu kita sambil menunggu yang Bu Nani, apakah tetap seperti yang LMS ini 4 kolom? Kalau yang teman tadi saya itu malah sampai 6 kolom, saya juga, lah ini apa enggak kasihan mahasiswanya, apa mah enggak tambah bingung nanti saat membuatnya. Jadi ya kita sesuaikan dulu dengan apa yang kemarin, karena kemarin kita acuannya adalah Pak Nyoto yang mempresentasikan, yang membahas tentang alternatif solusi ini. Jadi kita sesuaikan dengan yang Pak Nyoto dulu. Misalnya pun sampai ada sedikit yang harus dirubah besok, ya kita lakukan. Begitu nggih, Ibu dan Bapak? Nggih, Bu, siap. Jadi memang karena sampai Bu. besok pun saat kita RPP itu jujur, misalnya hari ini kita sudah fix dengan dosen dan guru pamong ini, kemungkinan lagi besok lagi ada perubahan lagi dengan dosen dan guru pamong yang lain dengan berbeda orang. Jadi gitu. Jadi kita sesuaikan hari ini kita dengan Bu Nani, ya kita ikuti apa yang Bu Nani sampaikan. Oh, besok kok kita dikelompokkan lagi ikut yang lain ya. Ya udah, supaya aman ya kita ikuti alur mereka. Mungkin seperti itu. Ya, Bu ya. Ya. Gitu nggih, Ibu dan Bapak? Ya.
Ya, kalau itu Iya, berarti Bu. contohnya kan dieksplorasi berarti langsung poin-poin seperti Bu Sulasih itu. Oke, oke. Nanti saya rubah. Ya. Sampun, Oke, ini izin stop sharing boleh ya, Bu. ditutup nggih. Oke, matur nuwun, Bu. Ini sudah hampir 1 jam apa belum ya Bu Puput? Ini tadi kan belum. Ini belum ada, kan ada Maksudnya alarmnya biasanya. Seperti tadi ada oh alarmnya ini gitu ya, berarti alarmnya nanti belum. kalau sudah alarmnya bunyi bisa disampaikan ke teman-teman supaya persiapan untuk ganti alamat lagi gitu ya. Ya, untuk yang tadi Bu, yang pertama tadi yang saya tadi bisa itu linknya kan sudah saya set sampai jam 10.30 itu bisa digunakan lagi karena itu untuk meeting jam 8 sampai jam 10.30 itu bisa digunakan lagi. Kalau yang instan tadi gitu. nggak bisa digunakan. Oh, Nggih. Sudah saya ya, share ke berarti nanti Bu kembali Rujukan. ke yang awal. Nggih. Ya, Gitu. nggih. Terima kasih Bu Puput. Nggih, sama-sama. Oke, sudah ada beberapa teman, Bu Daryati, Bu Sulasih, Bu Ika. Monggo. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa memberikan paparannya? Pak Surendra? Karena Pak Nanda ini Ya, tadi Bu, WA tunggu. katanya ada kegiatan di BKD, ada permasalahan di absen atau apa begitu. Pak Dimas, berimen ya? Jadi kan? Gimana sudah? Filenya sudah dibuka, Pak. Layarnya malah meet File yang kita. dibuka. Filenya dibuka dulu, Pak. Filenya dibuka dulu. Nah, itu ya. Sudah? Besarkan lagi, Pak Surendra. Sudah, Pak. Besarkan lagi, Tunggu Pak. sebentar. Ya, tunggu sebentar. Tanda plus aja, Pak. Nanti malah aduh, nggak kelihatan. Sudah? Oke, Pak. Ya, ini jadwal saya. Halo. Oke, Pak Surendra, silakan Oh, ya. bisa di Untuk eksplorasi alternatif solusi, berdasarkan kajian literatur diperoleh metode pembelajaran dapat memfasilitasi dan meningkatkan hasil spesifik tema 4. Ini saya belum menulis, ini ada belum komplit ya, nanti ada satu PPL. Boleh jigsaw. Ada tiga ini ada pembelajaran. Terus
Pak Surendro, itu Lanjut, Pak. layarnya mah kembali ke gimmick kita untuk yang dipaparkan tertutup ya. Yang ini, G. Ya, ya, sudah. Bentar. Saya lanjutkan ya. Halo. Nggih, monggo Pak, silakan Oke, dilanjutkan. Untuk analisis penentuan solusi, penentuan alternatif solusi menggunakan saya memilih model pembelajaran snowball drawing dan media berbasis PowerPoint. Ini ya, lanjut ini terus alasannya gitu ya, sintaksnya ini seperti itu. Terus untuk analisis alternatif solusi yang dipilih berdasarkan kajian literatur yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi dari masalah hasil belajar di tema 4 Mas Surendra yaitu adalah ini saya menggunakan modul pembelajaran snowball drawing dan tadi media berbasis PowerPoint. Terus memaparkan kelebihan model belajarnya dan terus kelemahannya. Itu seperti itu dulu, gimana tanggapannya? Ya, terima kasih Pak Surendro. Jadi yang pertama itu sudah eksplorasi alternatif solusi yang pertama itu sudah beberapa model, ada apa tadi, snowball, jigsaw, kemudian PBL. Ya, untuk penulisannya nanti bisa yang berdasarkan itu bisa dinaikkan supaya apa ya, lebih membacanya lebih enak, gitu seperti itu. Sama kolomnya mungkin yang solusi relevan bisa diperbesar, jadi tidak terlalu memanjang ke bawah. Oh iya, sebentar. Ya nanti bisa diperbaiki gitu ya. Kemudian di solusinya sudah ada beberapa yang diberikan keterangan oleh Pak Surendro. Kemudian penentuannya solusi, Pak Surendro akhirnya mengambil snowball drawing modelnya dan medianya PowerPoint. Nah, nanti analisis alternatif solusi yang dipilih itu nanti masalah hasil belajar siswa tema 4 menggunakan model pembelajaran snowball drawing dan media berbasis PowerPoint. Di situ untuk kelebihan dan kekurangannya sudah diberikan ya. Sepertinya juga sudah hampir sesuai dengan apa yang kemarin diberikan oleh Pak Nyoto. Monggo, kalau dari saya seperti itu, teman-teman ada yang mau menambahkan? Misalnya tadi, oh ini harusnya ditambah ini Pak, atau bagaimana, monggo. Mohon maaf terpental. Monggo, ibu-ibu bisa menambahkan apa untuk Pak Surendro ini? Atau sudah cukup? Ya, Mbak.
supaya ditambahkan di bagian alternatif analisis alternatif solusi yang dipilih, nanti bagian bawah biar sesuai dengan contoh itu diberi kalimat pertanyaan apakah yang tadi seperti punya teman-teman. Oh iya iya ya, nanti ditambahkan. Ya, terima kasih Guru. Kami sorry Pak. Ya, karena sebenarnya teman-teman sudah tidak ada untuk tanggapan Pak Surendra, bisa dilanjutkan ke teman yang lain. Terima kasih ya Pak Surendra. Bu Ika. Saya tutup ya. Monggo Bu Ika Mulyati. Baik Bu, tapi saya cuma baru bikin satu. Ya, enggak apa-apa. Nanti sambil menambah setelah kegiatan ini bisa menambahkan lagi. Monggo. Oke, sudah terlihat? Sudah. Iya. Untuk eksplorasi alternatif solusinya berdasarkan kajian literatur pelajaran diperoleh alternatif solusi pemecahan siswa kurang memahami materi yang dijelaskan guru, antaranya satu menggunakan media pada pembelajaran gambar, benda konkret, yang kedua main-main pembantu murid konsep materi secara menyeluruh dan jelas. Yang ketiga, menggunakan TIK atau sebagai sumber belajar. Yang keempat, dalam mengajarnya menggunakan metode yang interaktif. Yang kelima, memberikan tanya jawab dengan siswa terkait materi pelajaran. Yang keenam, dilatih dengan soal-soal. Yang ketujuh, adanya diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. Dan yang kedelapan, siswa merangkum hal-hal penting pada kertas kemudian dibuat gulungan agar mudah untuk dibawa kemana-mana. Terus untuk solusi yang relevan yang untuk mengatasi siswa kurang memahami materi yang dijelaskan guru, yaitu dengan model pembelajaran komparatif ini menggunakan mind map yang diaplikasikan ke dalam bentuk sifat. Terus untuk analisis penentu solusi, yaitu menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan metode mind mapping yang diaplikasikan oleh Flipchart berdasarkan beberapa alasan. Satu, guru dapat dengan mudah dalam mengorganisasi pembelajaran karena model cooperative learning menggunakan sintaks yang runtut. Yang kedua, siswa tidak tergantung pada guru karena siswa mampu berdiskusi untuk memecahkan masalah yang masing-masing. Yang ketiga, metode mind mapping dalam metode cooperative learning membantu siswa menemukan informasi penting dalam materi yang diberikan. Yang keempat, melalui metode mind mapping dengan media Flipchart yang dibuat oleh siswa dapat meningkatkan konsentrasi dalam memahami materi. Yang kelima, dengan model cooperative learning, kegiatan belajar menjadi menyenangkan karena di dalamnya terdapat metode yang bervariasi dan menggunakan media tidak hanya mempengaruhi kognitif anak, juga dapat mempengaruhi afektif anak dengan kognitif peserta didik mampu menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis, sedangkan afektifnya peserta didik tumbuh keinginannya untuk mempelajari. Terus untuk analisis alternatif solusi, berdasarkan analisis alternatif solusi dapat diuraikan adanya metode mind map yang diaplikasikan dengan media inovatif yang digunakan guru, sampaikan materi seperti tadi satu kedua, kita menggunakan model pembelajaran dengan cooperative learning. Dengan kita cooperative learning yaitu menyampaikan tujuan, memotivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok membimbing kelompok bekerja dan belajar, prestasi, memberikan penghargaan dengan langkah yang runtut tersebut dapat membuat peserta didik memahami pembelajaran, baik pemahaman tersebut didukung dengan media Flipchart. Di MindWeb juga dijadikan sebagai media penyampai pesan pembelajaran yang secara terencana maupun secara langsung dan menjadikan percepatan ketercapaian tujuan
dengan membuat waktu bagi guru untuk menulis atau menggambar di papan tulis. Selain itu, penyajian yang menarik akan membuat siswa menjadi lebih antusias, bisa juga digunakan di dalam maupun di luar kelas, dan juga meningkatkan aktivitas belajar siswa dikelola dengan benar. Siswa akan lebih mudah dalam mempelajari suatu konsep. Skripkan dibuat oleh siswa berdasarkan video yang telah ditayangkan sebelumnya dengan media lain. Gambar-gambar yang sesuai materi kertas disiapkan oleh kemudian bersama dengan kelompoknya sifatnya lain antara lebih mudah untuk kemana-mana. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Teman-teman di mungkin aman. Kalau dilihat dulu kita bersama-sama dan 10 menit lagi akan ya, berakhir. apakah dengan media poin-poin, karena kalau saya melihat yang kemarin itu model pembelajaran, kemarin bagaimana penyampaiannya? Model pembelajaran, Bu. Langsung ke model-modelnya ya, Pak Iya. Abdul? Kriteria seperti itu, langsung ke model pembelajarannya. Tambah kali media, biasanya seperti itu. Ya. Kalau ibunya bagaimana? Kalau ini kan Bu Ikah memang diambil dari wawancara dengan kegiatan dari LK1 berapa itu ya? Iya, Kemudian dimasukkan ke situ. iya dimasukkan. Ya. Kalau melihat contoh yang kemarin, kemudian hal-hal yang kemarin disampaikan Pak Nyoto itu sepertinya di bagian alternatif itu yang kita masukkan seperti model pembelajarannya. Karena di situ kemarin kalau tidak salah Pak Nyoto, hasil eksplorasi yang tepat akan memenuhi ketentuan. Yang pertama, solusi yang diajukan benar-benar relevan untuk memberi jalan keluar untuk pemecahan masalah. Kan ini yang ditulis ini kan belum, kalau dijabarkan secara teoritis sama misalnya ditanya kajian teorinya juga agak susah. Kalau pendapat saya ya. Jadi solusi yang dipilih berisi penjabaran secara teoritis maupun praktis masalah yang akan saya selesaikan di kolom pertama. Terus ini untuk eksplorasi alternatif solusi itu berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara itu terdapat 3 model untuk mengatasi masalah minat membaca. Model yang pertama itu kooperatif mix and match, model yang kedua pembelajaran PBL, yang model yang ketiga CIRC. Terus untuk solusi yang relevan itu saya menggunakan langsung saja nggak saya baca nggih. Ini saya menggunakan model PBL dengan menggunakan media berbasis PowerPoint. Nah, model PBL yaitu melatih siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan membangun pengetahuannya sendiri. Model pembelajaran PBL dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam membaca,
model pembelajaran PBL mendorong siswa untuk mengevaluasi atau menilai kemampuan belajar sendiri. Yang keempat, model pembelajaran PBL melatih siswa untuk terbiasa belajar melalui berbagai sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Model pembelajaran PBL lebih membuat siswa lebih mudah memahami suatu konsep. Yang kedua tadi dengan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Penggunaan PowerPoint dalam media pembelajaran yang interaktif dapat membantu seorang pendidik dalam memaparkan atau menyajikan materi kepada peserta didik dengan lebih menarik dan menyenangkan sehingga proses penyampaian pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Terus untuk analisis penentuan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi yang akan dipelajari. Karakteristik model pembelajaran PBL yaitu pembelajaran bersifat student center, pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil, guru berperan sebagai fasilitator dan moderator, masalah menjadi fokus, dan merupakan sarana untuk mengembangkan keterampilan problem solving. Informasi baru diperoleh dari belajar mandiri. Ciri-ciri model pembelajaran PBL menurut Topik, pembelajaran dimulai dengan mendesain masalah. Yang kedua, biasanya masalah memiliki konteks dengan dunia nyata. Yang ketiga, siswa secara berkelompok aktif merumuskan masalah dan mengidentifikasi kesenjangan. Yang keempat, siswa mempelajari dan mencari sendiri materi yang terkait dengan masalah dan melaporkan solusi dari masalah. Yang kelima, pendidik lebih banyak memfasilitasi. Yang keenam, pendidik merancang sebuah masalah, memberikan indikasi-indikasi tentang sumber bacaan tambahan serta sebagai arahan dan saran yang diperlukan saat siswa menjalankan proses pembelajaran. Sintak dari model PBL, konsep dasar, yang kedua mendefinisikan masalah, ketiga pembelajaran mandiri, yang keempat pertukaran pengetahuan, yang kelima penilaian. Berdasarkan analisis diperoleh hasil model bahwa model pembelajaran PBL dapat meningkatkan minat baca siswa dari siklus 1. Ini saya ambil ini berdasarkan analisis dari jurnal ngeten nggih Bapak Ibu. Jadi enggak saya baca ini. Terus penerapan model pembelajaran PBL semakin maksimal dengan bantuan media PowerPoint. Manfaat media itu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga kita tunggu sebentar untuk teman kita yang mungkin belum masuk. Ini setelah ini siapa yang akan presentasi setelah Bu Ika? Go. Itu Bu Puput belum gitu. Saya sambil ngontrol rekaman ini Pak. Nanti saya edit 10 menit, saya edit 10 menit, saya edit ini. Sebentar Pak, saya belum konsentrasi. Saya yang penting bisa nangkep materi pelajaran hari ini. Sebenarnya pengen Pak saya presentasi, cuman ini saya sambil ngontrol rekaman. Iya, monggo. Yang lain dulu mungkin ya. Oke, Bu. Oke, saya coba Ya. Bu. Monggo. Salah. Bukan yang ini. Bukan yang itu, bentar ya Bu. Bagaimana? Sudah terlihat belum? Sudah Bu. Ya, sudah. Sudah Ya, sedikit. Ya. Ya. Ini untuk analisis alternatif solusi itu kelihatannya ada di kolom terakhir gitu. Aku balik ya. Ya nanti coba cek lagi ya Bu ya. Enggak apa-apa Bu, ini kan tanya gitu. Kemarin saya juga masih bingung
untuk kolomnya gitu kok yang analisis alternatif ada di belakang sendiri gitu. Urutannya gimana yang benar gitu, Bu Ruth. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih Bu Listiarini. Jadi yang ada di bagian LMS dengan yang dipaparkan Pak Nyoto kemarin sama atau berbeda, Bu? Karena saya belum buka yang di LMS-nya. Sama. Yang di LMS sama yang dipaparkan Pak Nyoto sama. Tetapi Terus kenapa dengan untuk yang dipaparkan Bu Daryati ini beda gitu. gitu. Jadi Bu Daryati mungkin nanti melihat lagi berarti di bagian yang akhir ya Bu Lestiarini. Berarti beda kolomnya nggih. Kolomnya yang sesuai berarti yang di bagian akhirnya, yang di LMS. Iya, Bu. Oh ya. Untuk teman-teman yang lain juga begitu? Menggunakan yang bagian akhir? Ya, tadi saya juga mau tanyakan itu kok kolomnya beda sama yang saya urut di LMS. Iya. Monggo Bu Husnul sudah bisa memberikan suaranya? Oh, memang mungkin agak bermasalah dengan speaker di laptopnya. Jadi supaya lebih aman memang sebaiknya untuk template-template yang di LMS itu ya gunakan. Jadi kalau kita mengerjakan LK 2.2-nya ya disesuaikan saja dengan yang kita unduh. Mungkin seperti itu. Bu Daryati ini ambil dari mana, Bu? Nulis sendiri. Oh, nulis sendiri. Ya, kemarin kan yang diterangkan Pak Nyoto saya tulis. Nah, saya tulis sendiri gitu. Oke, ya. Tapi lebih amannya lagi Ibu gunakan yang template yang ada di LMS. Jadi nanti misalnya besok-besok itu kita masuk di PPL, di RPP, dari bahan ajar dan apa kita sesuaikan dengan yang diberikan di LMS. Begitu ya Bu Daryati? Nanti bisa diperbaiki lagi. Bu Husnul, ini suaranya masih belum terdengar. Atau perlu di-refresh lagi? Kalau boleh bertanya Bu Daryati, jadi nanti Bu Daryati itu solusi yang ditentukan yang gitu ya. Jadi referensi yang PBL itu tahapannya seperti apa saja, karena setiap ini suaranya Bu Husnul yang teks ini tadi ya. Tadi pertanyaannya nanti setiap oh gitu. Jadi kenapa berbeda kolomnya gitu ya? Iya, Bu. Ya. Jadi lebih aman menggunakan yang ada di LMS-nya. Gitu ya. Mau sedikit menambah lagi Bu Daryati. Ya. Maaf itu dihilangkan dulu untuk mau saya tambah sedikit. Untuk yang eksplorasi alternatif solusi untuk masalahnya kemarin Bu, itu lebih spesifik ini loh yang 75% dari 16 siswa motivasi belajarnya masih rendah. Itu ada berapa persen berapa gimana tuh kemarin saya anak itu nilainya berapa Bu dari LKM ada kriteria angkanya gitu loh Bu. Berapa KKM-nya kayak gitu ya?
Kalau kemarin kan seperti minat belajar. Kalau saya nggih Bu, kemarin kan minat belajar itu ada 80 50 dari skor maksimal 100 atau berapa gitu loh Bu. Atau mungkin pemahaman saya yang salah gitu. Gimana menurutnya Burut gitu. Kalau kemarin sepemahaman saya itu seperti itu. Maaf ya. Gimana Pak Karis? Bukannya kemarin kan 75% itu sudah termasuk angka enggak? Cuman kalau di contoh Pak siapa itu? Pak Nyoto. Itu memang kan rata 58 per 100 atau 75 per 100. Tidak disebutkan persennya. Tapi kan baru dengan 75% ini kan juga termasuk itu ya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kita samakan persepsi dulu saja nih. Kalau tampilan awal ini kalau sudah disebutkan 75%, menurut saya itu seharusnya sudah general lalu disebutkan cuma satu ya harusnya ini itu menurut saya itu yang lain itu menurut ini ada get started terus sedikit ya kaget tadi ini untuk menyampaikan persepsi saja untuk yang bagian eksplorasi alternatif solusi itu kan seharusnya nih nak menurut kurang ya pemahaman kulo itu seharusnya bukan berisi tentang pengertian motivasi. Itu harus memilih mode bukan berisi tentang pengertian pembelajaran, tetapi berisi tentang sebuah penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran ini itu mampu meningkatkan motivasi belajar atau pernyataan orang tokoh yang menyatakan bahwa suaranya kok jauh maaf ini listriknya mati merekam satu kotak saja listrik mati ini saya pakai HP jadi nggak maksimal mungkin mungkin seperti ini ya Bapak Ibu ini kalau area kotak ini kotaknya bisa kita geser-geser sesuai dengan pembuatan gini Lanjut Pak. Dengar. nanti pendidikan akan merekod sesuai nah menurut kulo ya itu bukan yang untuk kalau eksplorasi atau politik bukan berisi tentang penelitian itu tapi berisi tentang penelitian yang menyatakan bahwa contoh ini PBL itu dapat meningkatkan motivasi belajar atau PBL menurut ini dapat meningkatkan motivasi belajar. Seperti itu menurut saya ya, bukan berisi tentang seperti ini. Motivasi belajar adalah seharusnya bukan seperti itu. Mungkin nantinya kalau nanti Bu Daryati itu di interview Gunane ya, itu takutnya nanti malah nanti dikoreksi lagi daripada itu nanti ditambahi saja. Ini tetap dibiarkan, tapi nanti ditambahi lebih banyak penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran PBL itu dapat meningkatkan motivasi belajar menurut para ahli. Di situ tempatnya. Kemudian kan solusi relevan iki peningkatan kolom solusi yang relevan itu berbunyi peningkatan motivasi siswa melalui model pembelajaran PBL. Ada jenengan iki eksplorasi atau solusi itu jenengan menyatakan ada PBL terus bawahnya ada media pembelajaran. Jadi kan seharusnya di solusi relevan itu seharusnya jenengan munculkan untuk yang media pembelajarannya. Kados sing wingi nyoto niku lho. Itu kan untuk meningkatkan rendahnya apa nggih kula supe. Berarti saya buka nih melalui internet. Ya seperti itu medianya internet. Dan contoh yang terakhir itu PBL tapi dengan media PowerPoint. Itu yang contoh Pak Nyoto yang terakhir. Lah, itu seharusnya jenengan sertakan. Gambaran literasinya ada di analisis penentuan solusi.
Kemudian di analisis alternatif solusinya di situ sudah disampaikan Masalahnya. kelebihan dan kelebihannya PBL Model ya, dan PBL. di situ juga sudah dijabarkan bahwa analisis tadi kalimat tanyanya juga sudah ada, di situ sudah tercantum mupelnya besok itu ada bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Oke. Teman khusus. Oke, sepertinya sudah hampir mendekati apa yang dicontohkan Pak Nyoto kemarin. Apakah teman-teman ada tambahan, tanggapan, atau itu sebenarnya begini Bu atau apa gitu, silahkan. Karena kembali lagi tadi ya, kalau soal Bu Listia menambah satu tempat, besok misal Bu Nani bertanya pasti juga sudah punya jawabannya sendiri. Kemarin kan kata Pak Nyoto itu mempermudah kita untuk masalah yang akan diatasi itu ternyata ini gitu Bu. Oke. Jadi nanti ada jawaban untuk tanggapan ini gitu ya. Ada jawabannya, nggih. Pak, kira-kira teman-teman yang perlu ditambahkan atau pertanyaan ini diambilnya dari mana atau apa gitu, monggo. Berarti ini kalau boleh tahu besok di tema berapa Bu Listiar ini? Tema 5 Bu. Tema 5 ya. Tentang ekosistem pembelajaran. Kalau nggak salah kemarin pembelajaran 1 atau 2 gitu. Subtema 1. Oh iya. Oke. Oke, ya. Monggo, tidak ada tanggapan dari teman-teman? Oke, kalau memang sudah cukup bisa ditutup share screen-nya. Terima kasih, semoga tetap aman, bisa dikondisikan untuk diupload juga. Setelah Bu Listiarini, Bu Kristiana atau Bu Putri dulu? Burut, sedikit tanya nggih Bu. Oh ya, ini keluar dari presentasi ini, tapi juga kan ini nanti kalau ambil masalah ini nanti kan ada 2 nggih. Itu menuju ke masalah eksak non eksak atau enggak tuh Bu? Masalah gimana? Okay. Sebenarnya kan yang eksak itu kan pelajaran matematika sama IPA nggih. Sama yang non eksak kan selain bahasa gitu ya. Nah itu 2. Kita kan ada 2 masalah. Nah sebenarnya kan 2 masalah itu 1 eksak, yang 1 non eksak atau dua-duanya bisa eksak atau non eksak gitu Bu? Kalau selama ini yang saya ikuti ya, itu tidak berpengaruh. Kadang kan besok berarti Bapak Ibu RPP itu. Jadi kadang kalau sudah tematik cuma bahasa IPA, IPS gitu tidak ada tuntutan. Berarti yang 1 harus matematika gitu nggak ada tuntutan. Jadi tergantung dengan masalahnya yang kita angkat itu. Sebenarnya kalau 2 masalah saya nanti saya ambil semua yang IPA gitu enggak apa-apa nggih Bu? Enggak apa-apa. Malah kemungkinan loh ya, kemungkinan itu besok RPP yang Ibu Bapak buat itu kadang malah diperbolehkan berkesinambungan. Jadi misalnya tema 5, subtema 1, terus dapat pembelajaran 1, kemudian besoknya pembelajaran 2 gitu, enggak masalah. Kalau yang kemarin sama ini ya, yang saya alami itu seperti itu. Gitu. Terima kasih. Bu Kristiana? Nggih, dalam. Ya. Bisa memaparkan yang keduanya? Bisa, tapi mungkin belum selengkapnya teman-teman ya. Enggak apa-apa. Kita di sini belajar bersama-sama. Iya, betul sekali. Ya. Sedikit Bu. Oke, ini. Sudah? Sedikit lagi. Ya, udah Bu. Udah.
untuk eksplorasi alternatif solusinya, pembelajaran di kelas 70% dari 15 siswa tidak dapat menganalisis teks bacaan. Ada 3 yang saya pilih untuk modelnya, yaitu PBL, metode tanya jawab, dan menggunakan pembelajaran TIK. Kemudian untuk yang solusi yang relevan yang saya pilih PBL, menerapkan model problem based learning, karena di analisis model PBL itu layak digunakan karena merupakan salah satu model yang digunakan pada pembelajaran tematik. Dengan menerapkan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menganalisis teks bacaan. Berdasarkan beberapa penelitian, penggunaan PBL dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis teks bacaan. Kemudian untuk analisis alternatif solusinya, itu tadi memilih PBL, belum membuat pertanyaan tadi, Bu. Oke. Jadi kalau dilihat eksplorasi alternatifnya punya Bu Kristiana ini mau menggunakan berapa metode atau model pembelajaran? Tadi aku memilihnya 3, ada metode tanya jawab. Ini yang menggunakan TIK ini maksudku menggunakan video pembelajaran lewat YouTube seperti itu, Bu. Oh, gitu. Tapi kembali lagi seperti yang punya Bu Ikah tadi ya. Jadi model yang dimasukkan di dalam eksplorasi alternatif solusi itu model-model pembelajaran yang bisa kita kaji, karena kemarin kata-katanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun empiris. Nanti ya bisa kita menggunakan TIK, tapi nanti TIK-nya bisa masuk ke medianya. Gitu kan? Itu nggih. Ya. Itu nanti Jadi masuk mungkin yang gimana Bu Kris? Nggih, kula mendengarkan dulu. Soalnya kan tidak melihat jenengan, jadinya nggak tahu masih bicara apa. Oh ya. Jadi kalau melihat contoh yang disampaikan Pak Nyoto, kemudian beberapa teman tadi, sebaiknya yang dituliskan di eksplorasi itu model-model pembelajarannya, contoh-contoh misalnya PBL, kemudian Jigsaw, atau ada problem based learning, kemudian banyak contoh-contoh yang bisa ditaruh di situ. Kemudian nanti di literaturnya bisa dimasukkan di analisis penentuan solusi. Itu jadi tidak ditaruh di bagian eksplorasi itu. Oh iya. Kalau kita melihat contoh kemarin, kemudian PPT-nya Pak Nyoto kemarin seperti itu. Karena guru tidak membiasakan literasi lah, nanti saat kita ditanya itu nanti masuknya ke apakah itu bisa memecahkan masalah, kan gitu pertanyaannya nanti. Gitu ya. Ada tanggapan untuk teman-teman kira-kira untuk punya Bu Kristiana ini? Monggo, kira-kira hal-hal yang perlu ditambahkan. Oh ya, sama seperti tadi, untuk tulisannya dibuat satu bentuk sama ukuran ya. Jadi kadang kita lupa dan tiba-tiba kita upload. Saya takutnya besok waktu ditanya dosen, ini kenapa tulisannya, pasti malah nanti dikiranya kita ambil dari internet, copy paste masuk gitu-gitu. Jadi jangan lupa untuk setelah misalnya kita habis copy paste, kita pastikan hurufnya di satu halaman itu sama. Itu berkelanjutan sampai besok kita membuat RPP, membuat media, itu hal-hal yang ya sebenarnya sepele, tapi itu pasti akan dipertanyakan kalau kita kadang sampai lupa gitu. Jadi Bu Kristiana besok mau menggunakan problem based learning untuk menganalisis teks bacaan ya. Medianya menggunakan
Tadi Apa TIK kira-kira? TIK tadi. TIK itu ya. Oke, berarti nanti bisa dimasukkan menerapkan program based learning dengan media pendekatannya TIK atau PowerPoint atau video animasi, video pembelajaran yang apa gitu, silahkan nanti bisa dimasukkan. Oke. Monggo ada tambahan lagi teman-teman? Ya, kalau memang sudah cukup, bisa ditutup share screen-nya. Terima kasih Bu Kristiana, nanti bisa ditambah dan diolah lagi ya. Nggih, matur nuwun. Sama-sama Bu. Oke, masih ada Bu Ruslu. Bagaimana Bu Ruslu, suaranya bisa masuk? Pakai HP, Bu. Oke. Saya pakai HP, Bu. Oke. Laptopnya kenapa, Bu? Lah itu tadi suaranya nggak bisa masuk gitu, Bu. Jadi pengen presentasi, cuman ya itu, ya. Itu di laptop. Kendala itu laptopnya. Kendala itu ya. Di laptopnya kan ada tulisannya speaker Bu. itu, speaker itu di out kan, di on kan. Bu Putri, gimana Bu Putri? Bisa memaparkan LK-nya? Oke, sebentar saya coba share screen dulu. Oke. Besarkan lagi mungkin Bu Putri. Sebentar. Sudah cukup? Oke. Sudah Ibu apa? Halo? Ya Bu Putri, Sudah. bisa dinaikkan. Sudah Bu, dinaikkan Bu. Ya, di sini eksplorasi alternatif solusi punya saya, yaitu yang pertama pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Yang kedua itu ada PJBL, yang ketiga adalah Student Team Achieve Division atau STED. Kemudian solusi yang relevan berdasarkan taksonomi Bloom itu berpikir tentang loads dan hots ya. Dari situ saya dapat tarik kesimpulan indikatornya kalau low order thinking skill itu berarti hanya mengingat, memahami, dan menerapkan hot atau high order thinking skill itu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Setelah melalui kajian, diputuskan model yang akan dipakai adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan pembelajaran Student Team Achievement Division atau STED. Ini ada analisis penentuan solusinya, ada kelebihan dan kekurangan PBL. Kemudian ada kelebihan project based learning juga. Terus ada kelebihan dan kekurangan dari Student Team Achievement Division. Kemudian pada analisis alternatif solusinya, masalah yang dipilih saya itu adalah siswa kelas 4 masih berpikir tingkat rendah pada tema 4 pembelajaran 3, terutama pada mapel matematika, bahasa Indonesia, dan IPS. Perumusan masalahnya, apakah masalah rendahnya tingkat berpikir siswa SD kelas 4 pada tema 4 pembelajaran 3, terutama mapel matematika, bahasa Indonesia, dan IPS dapat ditingkatkan melalui penerapan
model PBL berbasis pemecahan berbagai kasus dengan memanfaatkan media Canva. Ini untuk masalah yang pertama dulu, mohon tanggapan dan masukannya dari teman-teman dan guru. Ya, terima kasih Bu Putri. Untuk eksplorasi alternatif solusinya di sini Bu Putri mengambil model pembelajarannya ada berapa ya ini tadi Bu? Ada 3 Ibu. Ada 3 ya. Iya, PJPL dan STAT. Ya. Kemudian solusi yang relevan di situ Bu Putri menyampaikan malah juga dimasukkan lot dan hot juga. Kemudian di situ akhirnya mengambil metode STAT itu ya untuk meningkatkan Dua-duanya PBL dan STAT berarti mengambil 2. Iya. Pakai 2, kemudian di situ analisisnya sudah ada kelebihannya PBL, ada penjelasan beberapa bagian itu ya. Iya. Kemudian di akhirnya analisis alternatif solusinya siswa kelas 4 masih berpikir rendah. Di tema 4 pembelajaran 3 mopelnya matematika, bahasa Indonesia dan IPS. Rumusan masalahnya itu apakah masalah rendahnya tingkat probabilitasnya mopel ini dapat ditingkatkan dengan berarti ini lebih ke PBL ya Bu Putri. Berarti mungkin nanti di bagian bolehkah itu menyebutkan 2 yang di bagian solusi yang relevan ya? Sepengetahuan saya boleh, tapi mau ada boleh ya. Tapi nanti mengerucutnya di bagian alternatif yang dipilih 1 dan itu PBL yang diambil. Menggunakan media Canva. Jawab. Oke, mungkin kalau dari saya sebenarnya sudah hampir mendekati apa yang disampaikan Pak Nyoto kemarin. Mudah-mudahan ini juga tidak apa ya, besok waktu ditanya Bu Nani tidak ada perubahan yang banyak begitu. Jadi semoga saja. Media Canva-nya berarti itu gimana Bu? Apakah anak-anak juga membawa handphone atau cukup dari laptop Bu Putri? Dari laptop saya nanti pakai proyektor gitu. Ini pakai proyektor, mereka mengamati gitu ya? Iya. Ya. Teman-teman mau memberikan tanggapan dulu? Atau dirasa juga sudah cukup, di situ sudah disampaikan poin-poin yang diminta Pak Nyoto kemarin ya? Ya, cukup. Ya. Baik. Saya tutup nih. Karena tinggal beberapa dan itu menggunakan HP, Bu Husnul boleh sih sebenarnya diceritakan tanpa dibukakan LK-nya itu bisa. Kira-kira di bagian apanya gitu? Bisa, Bu. Ya. Gini, Bu, sebelumnya saya mau bertanya, Bu, untuk yang eksplorasi alternatif solusi itu apakah dari 4 model itu dijelaskan pengertiannya semua? Kalau melihat dari PPT-nya Pak Nyoto kemarin itu, analisis penentuan solusi, di dalam analisis penentuan solusi itu diuraikan atas substansi dari alternatif solusi yang relevan. Berarti dijabarkan di situ semua. Kalau melihat dari situ ya. Pengertiannya ya, Bu?
ya menguraikan, jadi mungkin memberikan penjelasan walaupun tidak banyak, tapi ada uraiannya. PBL itu ini, jigsaw itu seperti ini, mungkin seperti itu. Karena kalimatnya analisis penentuan solusi berisi uraian atas substansi dari alternatif solusi yang relevan. Seperti itu. Kemudian untuk yang kolom pertama Bu, eksplorasi alternatif solusi. Itu kan di situ saya menemukan 4 model pembelajaran yang sebelum tak pilih jadi 1. Itu kan ada 4. Nah itu apakah dijabarkan semuanya? Tadi saya lihat yang tadi sudah presentasi itu kok kebanyakan dari misalnya 4 model itu kok dijabarkan semua. Menjabarkannya di analisis penentuan solusinya. Kalau dari contohnya Pak Nyoto, jabarkannya di situ. Ya, karena ya khusus di eksplorasi alternatif solusi itu hanya menyebutkan 1 PBL, 2 jigsaw, 3 PBL, 4. Oh gitu ya. Oh gitu. Kalau punya saya sudah memang begitu Bu. Punya saya itu yang eksplorasi alternatif solusi itu isinya berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil wawancara, terdapat 4 model pembelajaran yang bisa dijadikan solusi, yaitu pertama model pembelajaran problem based learning atau PBL, yang kedua PJBL, yang ketiga inquiry, yang keempat CTL. Itu isinya hanya itu Bu, yang kolom pertama. Ya, kalau kita menjadikan acuannya dari Pak Nyoto itu memang seperti itu, betul. Kemudian baru di gitu. Masalahnya tadi itu saya bingung Bu, analisis. Bingungnya tadi yang presentasi awal-awal tadi kok dijabarkan lagi di itunya di kolom yang pertama itu. Ya. Pengertian dari beberapa model gitu. Bingungnya di situ. Ya, karena tadi saya juga menyampaikan ke teman-teman juga, karena kadang beda dosen, kadang beda tuntutan dari permintaannya, persepsinya. Jadi besok pagi pun saat kita bersama Bu Nani ada beberapa bagian yang mungkin Bu Nani menghendakinya berbeda lagi. Iya Bu. Setidaknya kalau kita hari ini ya kita samakan persepsi, kita ambil yang aman, kita sesuaikan dengan contoh dari Pak Nyoto kemarin. Seperti itu. Kalau Bu Kusnul besok berarti yang dipilih model pembelajarannya apa? Yang masalah pertama itu PBL Bu, yang masalah yang kedua CRC. Oke, yang pertama menggunakan medianya apa? Menggunakan PowerPoint. Oh gitu. Yang kedua juga PowerPoint atau berbeda? Yang kedua belum Bu, belum selesai. Ya. Tidak apa-apa, berarti sudah ada bayangan setidaknya hampir dengan apa yang disampaikan Pak Nyoto kemarin, kita bisa menyesuaikan, begitu, Ge? Ya. Pak Abdul Haris bisa juga menceritakan seperti Bu Husnul ya? Walaupun mungkin menggunakan HP bisa setidaknya dijabarkan apa yang akan dituliskan di LK-nya. Ya, G. Soalnya saya nggak bisa buka laptop, soalnya filenya di laptop. Di laptopnya ya. Saya yang diingat itu apa? Apa ya? Yang tahun pertama itu eksplorasi ya. Eksplorasinya itu sudah dibuat model pembelajaran. Sama seperti Bu Kusnul. Tidak menjabarkan penjelasan Pak Nyoto tadi, hanya menyebutkan pembelajarannya apa saja. Yang pertama itu saya PBL, PJBL, kemudian discovery learning, kemudian problem solving, dan contextual teaching learning 5. Oke, kemudian untuk yang solusi yang relevan, itu saya menyebutkan sintaks-sintaks dari model pembelajaran yang ada. Ya, jadi
PJBL bintangnya apa saja, kemudian PBL bintangnya apa saja. Itu untuk yang solusi yang lengkap. Kemudian mengerucut ke analisis penentuan solusi. Ya. Penentuan solusinya Penentuan solusi itu mengerucut ke PBL berbasis berbantu dengan media PowerPoint. oh ya, berarti menggunakan PBL, medianya PowerPoint. Analisis alternatif yang dipilih? Ya itu Bu, untuk analisis alternatif yang dipilih ya ini apa jadi Berarti dengan namanya untuk rumusan masalahnya punya Pak Abdul itu ini untuk saya, Bu, itu apakah harus disebutkan mupelnya atau cukup sesuai dengan masalah yang kita sudah tentukan itu. Saya belum ke arah belum situ. sampai ke situ. Oke. Ke arah situ. Ya, berarti menggunakan PBL dengan media bantuan itu, nggih. Nggih. Tapi jika melihat contoh itu di Pak Nyoto disebutkan 3 mupelnya yang nggih. Nggih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul, semoga besok tidak ada. Berarti mupel yang tematik ya, Bu, ya, yang disebutkan. Ya, kalau contoh kemarin, walaupun matematika sebenarnya juga bisa Tanya, masuk. Bu. Nggih. Monggo, Bu. Jadi gini, untuk yang mupel yang dimasukkan itu apakah semua yang ada di tematik itu atau hanya satu, Bu? Tidak. Di sini diberikan contoh tiga mapel itu kan nanti mengerucut ke pembuatan RPP yang akan kita buat. Itu nanti rata-rata yang dibuat itu dari 3 mupel. Entah itu matematika, bahasa Indonesia IPA, atau PKN, IPA, dan apa yang saling berhubungan materinya yang pasti. Oh, berarti nanti RPP-nya itu tematik ya, Bu, ya? Bukan per mupel. Kan, karena kita masih mengacu ke kurikulum 13, walaupun sekolah saya sudah kurikulum Merdeka, Bu, tapi yang kemarin, yang baru selesai PPL itu tetap menggunakan kurikulum 13. Khusus waktu kita melakukan aksi pembelajaran dengan siswa. Seperti itu. Ya, maaf, Bu. Nggih. Ditanya. Untuk Pak. Kayak itu kan kemarin Pak Nyoto di akhir-akhir meeting kan hasil dari mahasiswa yang pertama kali itu kan hanya satu saja dan itu hasil diberikan ketika kalau nggak contoh yang terakhir Pak. Teman-teman kemarin yang terakhir bagaimana itu? Saat tetap 3-3-nya mupel dimasukkan apa hanya satu seperti yang Pak Abdul sampaikan itu tadi? Tematik gitu. Tematik ya? Tetap dalam opsi tematik itu ya? Iya, kalau Bunanik kan Yang tematik. Tapi kalau Bunanik yang dihitung tematik ya kemarin. Kalau Bunanik pas presentasi itu kan kemarin matematika, tapi kan harusnya nanti tetap dalam kondisi ke tematik gitu. Nggih. Meskipun matematika berdiri sendiri begitu. Kemarin ya. Jadi walaupun besok Bapak Ibu ada yang mengambil kelas atas pada matematika berdiri sendiri ya tetap harus dimasukkan dalam pembelajaran tematik. Ya. Jadi nanti dicarikan materi yang kira-kira sesuai antara matematika dan tema-temanya bahasa Indonesia masukkan yang apa kira-kira atau PKN atau apa. Nanti seperti itu. Bu, tanya. Ya, seperti monggo Bu. Untuk kelebihan kelemahan itu masuknya ke analisis penentu solusi atau ke analisis alternatif gitu? Untuk kelebihan dan model pembelajaran itu loh.
Itu nanti biar sama ngoten Bu sama teman-teman. Maksudnya nanti ke penentu alternatif, ke penentu solusi atau alternatif solusi kolom ketiga atau kolom keempat. Bentar, saya sudah melihat catatan yang kemarin, guys. Teoritis maupun empiris untuk memperoleh kepastian. Jadi berarti lebih masuknya ke analisis penentuan solusi di poin yang ketiga. Tiga. Oke. Ya, seperti itu. Monggo, ada yang lagi? Ini waktunya masih berapa Bu Puput? Ini sudah 10.34 ya Bu? Berarti sudah di atasnya 2,5 jam ya? Ya. Oke. Karena juga keterbatasan waktu, kemudian kita juga harus melanjutkan hal-hal yang belum selesai. Jadi karena kita juga akan bertemu lagi besok pagi dengan topik yang sama di sesi kedua. Mudah-mudahan itu juga Bu Nanik bisa masuk ke GIMIT, kemudian bisa memberikan arahan yang arahan yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Bu Nanik. Jadi mungkin lebih rinci, lebih tegas apa yang ingin dimasukkan ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa masuk ke situ, dan misalnya pun dari punya teman-teman ada yang harus dikoreksi oleh Bu Nanik, mudah-mudahan tidak yang banyak, mungkin mudah-mudahan hanya beberapa hal, jadi tidak mengubah banyak yang di LK 2.2 yang sudah Bapak Ibu buat. Mungkin seperti itu ya. Tetap selalu jaga kesehatan karena waktu kita masih panjang. Jaga kesehatannya, selalu jaga mood, tetap semangat, apapun yang harus kita kerjakan dengan ikhlas, karena dengan seperti itu apa yang menjadi tugas itu akan terasa ringan. Gitu nggih? Ya. Selalu optimis, Itu. bagi dengan teman-teman, kita satu tim, tidak ada yang aku duluan atau apakah, kita di sini bersama saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jadi saya selalu, jadi doa saya semua bisa lanjut sampai tahap-tahap terakhir. Amin ya rabbal alamin. Akhiran ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sampai jumpa besok lagi. Tetap semangat. Sukses selalu. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.